Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga dapat bertemu kembali bersama Bapak tentunya dalam mempelajari pembelajaran matematika. Mari kita doa terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, agar kalian mudah dalam mempelajari pembelajaran kita kali ini, maka kalian dapat menyaksikan video penjelasan yang akan Bapak jelaskan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bapak, anandaku sekalian semuanya. Sekarang kita akan membahas materi mengenai perbandingan senilai dan juga perbandingan berbalik nilai. Nah, apa itu perbandingan senilai dan berbalik nilai? Tentunya kalian sudah pernah ya mengingat mungkin ya pada penjelasan sebelumnya, yaitu mengenai perbandingan. Nah, perbandingan itu berhubungan dengan pecahan ya. Berarti di sini kalau senilai artinya perbandingannya adalah jika ada variabel A1 per A2 maka sama dengan B1 per B2. Sedangkan jika berbalik nilai adalah, ingat, perbandingannya berbalik nilai. Artinya A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Ya, bisa kalian perhatikan perbedaannya ya. Nah, sekarang sebelumnya kita mengenal terlebih dahulu ya, mengulas sedikit apa itu arti perbandingan. Perbandingan antara dua nilai sering kita sebut sebagai bentuk pembagian. Nah, secara umum ditulis A banding B atau A per B ya. Nah, sebagai contoh, misalkan berat Amir 3/4 kali berat Badu. Nah, jarak Solo sampai Surabaya adalah 3,5 kali jarak Solo Semarang. Lalu yang C, tinggi badan Tuti 20 cm lebih tinggi daripada Toto. Nah, Tuti adalah 170 cm dan Toto adalah 150 cm. Berarti itu adalah selisih dari perbandingannya. Nah, sebagai contoh kita lihat diagram yang sering digunakan sebagai perbandingan ya, gambar-gambarnya. Ini adalah sebagai gambar-gambar untuk perbandingan. Ada dua jenis perbandingan, yaitu yang pertama perbandingan senilai. Apa itu perbandingan senilai? Perbandingan senilai adalah perbandingan dikatakan senilai jika dua perbandingannya harganya itu sama ya. Nah, bentuk umumnya apa? A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Atau kita tulis di sini A1 banding A2 sama dengan B1 banding B2. Sebagai contoh, sebuah kendaraan bus menghabiskan 5 liter solar untuk menempuh jarak 45 km. Berapa kilometer jarak yang dapat ditempuh jika bus tersebut menghabiskan 17 liter solar? Maka ya, dari contoh tersebut bisa kita lihat di sini ya, perbandingannya adalah 5/17. Artinya A1 banding A2 berarti 5 liter berbanding 17 liter ya, karena memiliki satuan yang sama. Sama dengan 45, yaitu jaraknya ya, km, berarti hasilnya juga harus X. Nah, maka dikalikan silang 5 kali X ya dengan 17 kali 4, 5. Didapatlah X sama dengan 45 kali 17 per 5 sama dengan 153 km. Itu yang didapat dari contoh tersebut. Jadi bus tersebut dapat menempuh jarak 153 km dengan 17 liter solar. Nah, berdasarkan contoh di atas, pada perbandingan senilai berlaku A banding B sama dengan C banding D. Maka bisa dapat dikalikan juga A kali D sama dengan B kali C. Atau jika dengan menggunakan rumus seperti ini contohnya ya. Nah, oke, kita lanjutkan contoh berikutnya. Ya, untuk perbandingan senilai.
Harga 35 buku Rp122.500. Nah, untuk membeli 24 buku, berapa uang yang diperlukan? Nah, bisa dijawab oleh kalian. A. Rp80.000, B. Rp84.000, C. Rp86.000, dan D. Rp96.000. Maka ya kita bisa jawab di sini sebagai pembahasan. Ingat, satuannya adalah buku yang pertama berbanding dengan rupiah. Berarti 35 buku Rp122.500 dan 24 buku berapa rupiah. Maka gunakan cara seperti tadi ya. Didapatlah 24 per 35 atau dibandingkan dengan 35 dikalikan dengan 122.500 karena yang diminta adalah, iya benar sekali, yang diminta adalah 24 buku. Berarti kalian harus gunakan X-nya itu sebagai pendamping 24 buku terlebih dahulu. Jadi 24 per 35 dikalikan dengan 122.500. Perbandingan berbalik nilai. Apa itu perbandingan berbalik nilai? Bentuk umumnya seperti ini ya. A1 banding A2 harus sama dengan B2 banding B1 ya. Beda sekali dengan senilai tadi ya. Nah, atau bisa dituliskan A1 banding A2 sama dengan B2 banding B1. Sebagai contoh misalkan di sini, kecepatan rata-rata sebuah mobil dan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 180 km diperlihatkan pada tabel berikut. Nah, lihat ya, kecepatan rata-ratanya di sini mulai dari 90, 60, 45, 36. Jaraknya yang sama. Nah, berarti artinya ya, dari tabel tampak bahwa jika kecepatan rata-ratanya berkurang, ya, maka waktu yang dibutuhkan akan bertambah. Tetapi ya, sebaliknya, semakin tinggi kecepatan mobil, waktunya akan semakin dikit. Artinya ya, jarak yang ditempuhnya tetap sama, yaitu 180 km. Tapi ya, jarak tempuhnya sama, waktunya akan berbeda dengan memiliki kecepatan yang berbeda pula. Kecepatannya makin besar, berarti waktunya makin cepat. Ya, kecepatannya makin kecil, waktunya makin banyak ya, makin lambat. Nah, berarti itu artinya berbalik nilai. Sebagai contoh soal di sini, jarak Bandung-Jakarta ditempuh dengan kendaraan selama 3 jam dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jika jarak tersebut ingin ditempuh dalam waktu 2 jam, berapa kecepatan rata-rata mobil atau kendaraan tersebut? Berarti solusinya adalah, kita lihat dulu ya, T1 itu adalah 3 jam, nah sedangkan T2 itu adalah 2 jam. Ingat, yang diminta adalah kecepatan rata-rata selama 2 jam. Berarti ya, kita bisa buat perbandingan di sini bahwa T1 ya akan berbanding dengan T2 atau dibalik ya, boleh seperti ini. Misalkan V1 kecepatan 1 berbanding dengan kecepatan 2 akan berbanding terbalik dengan T2 banding T1 ya. Berarti kita bisa buat di sini 60 per V2 sama dengan 2 per 3 karena yang diminta adalah berbanding terbalik. Artinya jika dikalikan silang ya, 60 kali 3 adalah 180, 2 kali V2 adalah 2V. Berarti 60 kali 3 dibagi 2 menjadi 90. Nah, artinya kecepatannya itu adalah kecepatan dalam waktu 2 jam itu rata-ratanya adalah 90 km per jam. Sampai situ Ananda semua sekalian tahu? Kita lanjutkan contoh berikutnya untuk perbandingan berbalik nilai. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 12 orang dalam 15 hari kerja. Nah, karena suatu hal pekerjaan harus selesai dalam 9 hari. Berarti ada penambahan orang ya yang harus dilakukan. Nah, berarti berapa bertambahnya? Kita lihat di sini. A8, B12, C20 dan D76 orang. Ya, yang mana jawabannya? Kita tahu bahwa total pekerjaan yang harus diselesaikan oleh orang-orang tersebut adalah selama 15 hari, yaitu 12 dikalikan dengan 15. Jadi, total pekerjaannya kita anggap 180 pekerjaan. Nah, itu untuk mudahnya kalian dalam menjawab. Nah, untuk 9 hari yang harus dikerjakan berarti berapa orang? Nah, maka
total pekerjaan tersebut dari 180 orang ya, 180 pekerjaan, kita tinggal bagi menjadi 9 ya, dibagi dengan 9, berarti 180 dibagi 9 adalah 20 orang pekerja yang dibutuhkan. Berarti 20 orang pekerja dari total 9 hari bekerja, maka awalnya adalah 12 orang, berarti kita tinggal kurang ya. Berarti 20 dikurang 12 adalah 8 orang pekerja yang wajib ditambahkan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam 9 hari. Nah, sebagai latihan kalian ya, kalian dapat membuat nih latihan di sini ya. Nomor 1 seperti ini latihannya, kalian bisa lihat. Iya. Oke. Sudah. Nomor 2-nya ini. Iya. Nomor 3-nya kalian bisa lihat yang ini. Ya. Dan nomor 4-nya juga kalian bisa coba kerjakan latihan yang ini. Iya. Oke. Itu untuk perbandingan senilai dan juga berbalik nilai. Ya. Terima kasih kepada anak-anakku sekalian. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sampai berjumpa di pertemuan kita berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana semua anak-anakku sekalian? Tentunya video penjelasan yang tadi sudah Bapak jelaskan, ya kalian semua dapat memahaminya. Semoga apa-apa yang tadi sudah Bapak jelaskan, sekalian dapat memahaminya sehingga kalian dapat ya mengerjakan tugas-tugas. Baik anak-anakku sekalian, untuk itu kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan juga doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Ditutup dengan doa setelah belajar. Mari kita baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istawda'tuka ma qara'tu wa ma sami'tu fardudhu ilayya inda hajati ilaih. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang tadi Bapak jelaskan dapat kalian mengerti semua. Salam sehat selalu, ya tetap jaga protokol kesehatan. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.